Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Exelvin Daniel Sembiring dengan NPM 22102001 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Kepulauan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pengaruh TikTok terhadap kesehatan mental generasi Z. Jadi TikTok sendiri muncul pada tahun 2018 di negara Taiwan dengan pendirinya itu Douyin atau Zhang Yiming. Di mana aplikasi TikTok ini mulai kian meroket pada kemunculan COVID-19 atau Corona. Itu banyak sekali dari masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi TikTok sendiri. Jadi aplikasi TikTok di Indonesia telah menempati peringkat kedua, di mana penggunanya sebanyak 109 juta pada 2022 dan menduduki pada peringkat kedua. Saat ini TikTok memiliki pengaruh besar terhadap generasi Z. Mengingat dari jumlah penggunanya, tak dipungkiri dampak negatif TikTok juga turut menyertai seiring dengan kebebasan penggunaan dan pemakaian. Yang pertama adalah dampak negatif dari TikTok untuk kesehatan mental generasi Z adalah mempengaruhi dan menimbulkan perasaan tidak aman. Secara tidak langsung, penggunaan TikTok akan merusak pola pikir penggunanya, terutama pada masa remaja. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dari mempengaruhi dan menimbulkan perasaan tidak aman, mungkin kita mengetahui bahwa kita mengupload suatu konten pada aplikasi TikTok yang menyebabkan bukan hanya kita dan teman-teman kita yang mengetahui apa yang sedang kita lakukan atau kemana kita sedang berlibur, tetapi juga khalayak umum akan mengetahui. Nah, yang kedua adalah berpotensi terkena predator seksual. Nah, hal ini mungkin sangat sensitif bagi beberapa orang, tetapi ini adalah hal yang terpenting bagi tumbuh kembang dari remaja generasi Z tersebut. Banyak orang yang bukan hanya remaja saja yang menggunakan aplikasi TikTok, tetapi orang yang usia lanjut juga menggunakan aplikasi TikTok, di mana ketika orang lain atau orang asing mengirim pesan dan gambar sensitif kepada anak-anak, itu akan merusak pola pikir daripada penggunanya tersebut. Kita masuk pada yang ketiga dari dampak negatif dari TikTok untuk kesehatan mental generasi Z adalah dapat merusak privasi daripada penggunanya. Mengapa terjadi hal demikian? Sekarang pada lagi viral di mana orang berlomba-lomba untuk menunjukkan kegiatan mereka sehari-hari, di mana yang dapat menunjukkan itu dapat mengganggu privasi mereka masing-masing. Contohnya dengan menunjukkan bagian dalam rumah atau bagian kehidupan mereka sehari-hari, itu dapat membuat orang mengetahui di mana titik letak kelemahan daripada privasi kita. Dampak negatif TikTok yang keempat adalah banyak komentar negatif yang dapat kita terima. Saat kita mengupload konten ke TikTok, kita tidak bisa memilah mana komentar positif dan mana komentar negatif. Semua komentar akan masuk ke dalam video yang kita unggah, di mana bukan cuma dari komentar positif saja, tetapi dari komentar negatif juga dapat kita terima. Lalu setelah kita mengetahui dampak negatif dari TikTok, lantas apakah kita akan langsung berhenti menggunakan aplikasi TikTok? Tentunya tidak ya teman-teman. Pasti kita akan tetap menggunakan aplikasi TikTok, tapi dengan mengesampingkan hal-hal negatif dan mencari solusinya. Bagaimana kita terhindar dari hal-hal negatif tersebut. Baik teman-teman, demikian dari penjelasan artikel yang telah saya buat tentang dampak dari penggunaan aplikasi TikTok terhadap mental dari generasi Z. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.